Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Oktober 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita membaca, bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang malam ini ya Tuhan, Engkau sudah menyertai tidur kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan ya Tuhan, untuk memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memaknai apa maksud dari firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menentukan orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin firman Tuhan. Tema kita pada Renungan Harian Toraya pada edisi Jumat 14 Oktober 2022 yaitu diskusikan dengan benar. Si pak kadai si turu katonganan. Berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik dan juga memperkokoh iman. Namun ada juga diskusi yang tak berujung pangkal dan tidak berdasar. Diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang hebat dan siapa yang paling benar. Bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang tidak jelas.
Rupanya, surat Timotius ini ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan dan menafsir sesuka hati mereka tentang Injil Yesus Kristus. Hal inilah yang disoroti oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan, dapat membuat orang murtad. Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu, Timotius mengingatkan orang percaya agar tetap berjaga-jaga dan jangan khawatir, sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh. Bahkan Tuhan mengenal setiap hamba-Nya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Pengajar-pengajar sesat seperti dalam bacaan kita juga terdapat di sekitar kita. Mereka sering berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri dan akhirnya berujung pada membuat gereja dengan aturan sendiri pula, sebagaimana dengan tafsirannya. Gereja Toraja telah merancang ibadah rumah tangga dengan model diskusi dan kesaksian. Metode ini diharapkan agar dalam diskusi-diskusi kita sungguh-sungguh atas dasar kebenaran firman. Cuma realitanya, diskusi dalam kebaktian rumah tangga terjebak dengan kasus dan bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik diskusi. Karena itu, diskusikanlah firman Tuhan dengan benar. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami sudah membuka, membaca, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang sudah kami renungkan ini ya Tuhan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami yang Kau masih karuniakan kepada kami ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari yang Kau masih berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami siap melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuntun serta kami, berikan kami selalu kesehatan ya Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan singkat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Oktober 2022. Sampai bertemu di Renungan Harian Toraya edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.